Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para guru, para tokoh masyarakat, pengurus Masjid An-Nasr yang saya hormati, Bapak Ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Seperti yang disampaikan oleh beliau, Ketua Masjid An-Nasr, saya memang sengaja datang ke masjid ini. Waktu WhatsApp itu masuk ke handphone saya, itu saya lebih banyak tidak percaya dari percaya. Karena saya ini punya kenangan lama di masjid ini. Dulu tahun sekitar 2007 dengan 2008, saya itu sering mengajar tentang ekonomi syariah di Bank Permata ini. Ngajar filsafat hukum, ngajar teori ekonomi, itu biasanya siang. Saya kalau ngajar di sana, itu nanti setelah maghrib, itu saya punya pengajian. Kadang-kadang kalau ngajarnya lama, keringetan saya. Maka saya harus cari tempat yang bisa saya pakai untuk numpang mandi. Jadi saya itu sering mandi di sini, Pak. Tahun 2008, 2009, saya bilang sama supir saya ketika saya ada di ngajar, tolong carikan masjid yang bermartabat sesuai semangat zaman, kata saya. Saya dapatkan masjid di Bintaro ini yang paling bersih, Pak. Tapi saya waktu itu merasa kalau di masjid ini tidak mungkin ada maulid, tidak mungkin ada zikir berjamaah. Tiba-tiba masuk itu WhatsApp ke handphone saya. Jujur, Pak, saya itu ketika nerima WhatsApp itu saya searching ulang di Google. Saya khawatir masjidnya beda. Ternyata sama, Pak. Dekat Setan, exitnya di Pondok Aren, dekat BMW Bestindo itu. Saya pikir, ini kan masjid yang dulu, kata saya. Setengah percaya dan tidak percaya. Hari ini saya itu mestinya ngisi pengajian di Masjid Al-Barkah Asy-Syafi'iyah itu yang biasa disiarkan di Ras FM itu. Saya bilang sama kiai di sana. Di sana kiainya banyak, maulid itu sudah dari zaman dulu. Jadi saya bilang, saya mohon maaf, kali ini saya tidak datang. Nanti aja Isra Mi'raj saya datang ke sana, tapi saya perlu datang ke masjid ini. Saya datang ke masjid ini ya. Itu jujur ya, saya tuh kayak nostalgia. Dulu di sini itu suka ada orang latihan silat, ya. Ini tempat parkirnya dulu enak, banyak pohonnya. Tahun 2007, tahun 2008. Tiba-tiba saya datang dengan nuansa yang berbeda. Tentu saya bersyukur. Berarti jamaah masjid ini, masyarakat masjid ini mau membuka diri. Membuka diri bukan membuka diri ikut-ikutan, Pak. Tapi membuka diri, mulai menghargai dengan pemahaman keagamaan yang semua orang itu boleh jadi berbeda pandangan. Gak ada orang kalau kembali kepada Quran dan hadis, maka Islam jadi satu. Itu tandanya orang gak ngaji Quran, gak ngaji hadis. Ini Dr. Mustafirin ini, ya. Dulu takut sama saya begini. Saya dulu ngajar di Aliyah ini. Sekarang jadi doktor dari Al-Azhar, ahli hadis ini. Orang sering bilang, Pak, orang sering punya kemauan. Agama itu satu warna. Gak ada. Saya pernah diundang orang ini. Judulnya, Pak, tolong Bapak mengajarkan sholat seperti sholatnya Rasulullah. Saya mundur, Pak. Saya tidak bisa kalau sholat kayak Rasulullah, karena saya tidak ketemu Rasulullah. Loh, Bapak sholatnya kayak siapa? Ya kayak guru saya.
Saya sholatnya kayak guru saya, gurunya kayak gurunya, gurunya kayak gurunya. Mungkin nyambung sama Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dari gurunya Imam Malik, Imam Malik dari Imam Nafi, Nafi dari Ibni Umar, Ibni Umar dari Rasulullah. Jadi orang itu begitu, Pak. Jangan kayak kamu sholatnya kayak siapa? Kayak Nabi. Itu kurang teknik, Pak. Ya, karena kita tidak mungkin tahu sholatnya Nabi itu kayak apa. Buka hadis, jangan hadis macam-macam. Sahih Bukhari, Bapak pakai hadis Bukhari 1, itu sholatnya yang pasti sama Nabi itu cuma pada 2 gerakan, Pak. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua salam. Di luar itu semua ulama punya pandangan yang berbeda dan pasti ikut Quran hadis. Ini banyak orang sekarang itu kalau diajarin sholatmu kayak apa? Kayak Quran. Sholatmu kayak apa? Kayak hadis. Sholat yang kayak hadis itu kadang-kadang tidak kunutan. Saya bilang, lalu Imam Syafi'i itu kunutan ikut Injil apa kata saya? Lalu Imam Malik itu kunutan sebelum ruku apa ikut Taurat? Imam Syafi'i itu umur 9 tahun hafal Quran, 9 tahun hafal 30 juz. Kita jamaah masjid, ya, umur 90 tahun juz 30 masih muter-muter di sini. Ya, ini saya sampaikan, ini bukan marah-marah, tapi semangat. Ayo, kalau mau memahami agama itu, pahami agama dengan jalur keilmuan yang benar, sehingga nanti paham keagamaannya itu benar. Sekarang ini ada orang ibu, ya, cara memahami agama itu salah jalan. Kalau ada pekerjaan tertentu yang dikerjakan orang, maka pertanyaannya itu selalu 2. Pekerjaan ini dikerjakan tidak oleh Nabi, itu yang pertama. Kalau Nabi tidak mengerjakan, itu namanya bid'ah, masuk neraka. Ini kalau ngaji hukum Islam, ini melanggar disiplin ilmu. Sejak kapan ulama syariat, ya, Bapak masuk semua universitas, ya, semua pesantren, semua orang, tidak ada bid'ah itu jadi hukum tuh, ya. Ayo ngaji usul fikih yang benar. Bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu dalam Islam bangunannya cuma 2. Ada yang namanya ahkam taklifiyah, ada yang namanya ahkam wad'iyah. Taklifi itu ngelihat saya pelaku ibadah. Sholat subuh itu buat saya hukumnya apa? Itu namanya hukum taklifi. Buat saya sholat subuh itu hukumnya fardu ain. Sayanya. Ada orang mau tahu kepastian hukum sholatnya. Sholat saya benar apa salah? Maka ada ahkam namanya wad'iyah. Itu bicara apa? Bicara syarat, bicara rukun. Ini azimah, hukum pokok atau dispensasi, namanya rukhsah. Itu hukum. Kalau bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu dari kata-kata sama dengan Quran bilang, Allah itu dalam puncak ketuhanannya itu tidak dikatakan sekedar khaliqus samawat, tapi dikatakan badi'us samawat. Kenapa Allah itu dikatakan badi? Allah itu bid'ah karena Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini, di alam semesta ini, ala ghairi mithalin sabiqin, nggak ada contohnya. Maka yang nggak ada contohnya itu namanya bid'ah, tapi hukumnya belum tentu haram. Ayo. Bid'ah itu cuma mengatakan nggak ada contohnya. Hukumnya apa? Lain masalah. Nih, coba misalnya nih, ya, kita sambung tadi itu. Ada orang nanya gini, zaman Nabi ada maulid nggak? Maka jawabannya nggak ada. Kalau zaman Nabi nggak ada maulid, apa iya kita harus nggak maulidan? Nih ada pertanyaan ekstrim. Ini bukan ceramah, Pak, ya. Ini sekedar curhat-curhatan aja lah, ya. Kita ini disuruh niru Nabi, apa disuruh niru hidup zaman Nabi?
Saya ini disuruh niru Nabi, apa disuruh hidup kayak zaman Nabi? Apa semua yang tidak dikerjakan dan tidak terkait dengan Rasulullah itu pasti dilarang. Dua besar ini aja yang kita gali pengajian ini. Yang pertama, Nabi bikin maulid enggak? Tidak semua yang tidak menempel pada Nabi itu pasti bukan bagian dari agama. Bahkan ada dalam agama ini yang boleh saya kerjakan kepada sesama orang muslim, tapi haram saya lakukan kepada muslim. Seminggu yang lalu saya ditanya orang, Dr. Mustafir, Pak, orang di Indonesia kalau mati itu kenapa disebut almarhum? Nih, kan banyak orang nih sekarang nih, ya, ini Islamnya rada Protestan, ada apa aja di protes, ya, ada orang mati disebut almarhum, itu nanya dia, ini kok disebut almarhum ya? Padahal Rasulullah itu juga sudah meninggal dan tidak pernah ada orang menyebut almarhum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Omongan gini nih kayaknya bener, tapi nggak ngaji, ya, nggak ngaji. Kenapa saya itu mengucapkan almarhum kepada orang, tapi saya nggak boleh mengucapkan almarhum kepada Rasulullah? Jangankan almarhum, nih ada doa, hadisnya sahih, diajarkan sama Rasulullah, itu dibaca kalau kita mendoakan orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal itu disebut almarhum, karena itu bukan berarti saya mengatakan orang ini masuk surga, tapi almarhum itu sebagai bagian dari doa saya, semoga orang ini selalu ketemu dengan rahmat Allah. Karena kita semua nanti ini kalau mati itu harus ketemu sama rahmat Allah. Kalau ketemu sama keadilan Allah, masuk neraka. Maka ibu jangan suka protes sama Allah. Allah, di mana keadilannya? Kalau Allah tunjukkan keadilannya, masuk neraka. Ayo, memangnya sholat kita itu cukup untuk mengantarkan kita masuk ke dalam surga? Memangnya nih, kalau orang Bintaro nih, ya, orang Tangerang Selatan, koalisi sama orang Tangerang, sepakat kita nggak usah sholat. Apa besok Allah gagal jadi Tuhan karena koalisinya nggak mencapai target? Apa kalau kita besok sedunia berhenti sholat, itu mengurangi kemuliaan Allah? Apa kalau kita sholat semua besok pagi, itu menambah kemuliaan Allah? Nggak ada. Allah itu ketika bicara di Quran, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, itu bukan transaksi dengan saya. Itu Allah ucapkan atas rahmatnya. Kata Allah, asal kamu sholat, asal kamu puasa, saya ridho deh kamu masuk ke dalam surga, walaupun sebetulnya harganya tidak cukup. Kan sama, kayak kita lihat orang kaya itu kadang-kadang beli barang itu belum tentu butuh, kadang kasihan. Saya pernah lihat itu ada orang kaya pakai SUV yang harganya miliaran, berhenti di samping rumah saya, ya, di Jalan Senopati itu, samping rumahnya Wapres Sudarmono dulu. Itu suka kalau sore ada orang tunanetra jualan kerupuk didorong zaman itu. Maka ada orang kaya itu berhenti. Begitu berhenti, semua kerupuknya itu dibeli. Dia tanya sama tunanetra itu, ini berapa kerupuknya? Satu bungkus 100.000. Kamu bawa berapa bungkus? 50. Dibayar mestinya 500.000, dibayar 1 juta. Pertanyaannya, apa orang kaya itu butuh kerupuk? Kan? Kalau butuh juga bukan kerupuk itu. Ya, kita kan sering, ya, makan kerupuk itu katanya kerupuk udang. Tidak ada rasa udang-udang. Saya pernah itu, ya, berhenti. Ada orang ditulis soto ayam. Kata saya berhenti. Saya bilang, soto ayamnya apa? Dikasih. Loh, kok isinya itu rata-rata kol sama kentang. Ayamnya itu nggak ada, Pak. Saya lihat sama orangnya, Mas, ini soto ayam apa soto kol sama kentang? Kan begitu, bener nggak? Kalau orang kaya
pulang belanja sama suaminya, kata suaminya ini 50.000 ya, ntar siang gua pulang makan rendang. Istri pengajian sabar, siap abang. 50.000 masak rendang, siap. Suaminya pulang dohor tanya, udah siap rendang, siap abang. No, di mangkok masih berasa. Suaminya penasaran, rendang kok di mangkok berasa, di muka Indomie rasa rendang. Ya lumayan lah, walaupun gak dapat dagingnya, tapi rendangnya kan masih ada. Ya orang kaya itu, ketika beli kerupuk tadi, itu kan gak butuh kerupuk kayak gitu. Bayarnya juga gak pakai miliar-miliar gitu, langsung dikasih 1 juta. Kenapa dia beli? Kasih. Kenapa Allah terima sholat kita? Kasihan. Kenapa Allah terima puasa kita? Kasihan. Kasihan doang kalau salah kita ini. Ya, aduh udah bangun subuh-subuh, mana jalan ke Masjid An-Nasr, iya kan? Mana gerimis, udah gitu pulangnya jauh, udahlah kasihan. Kata Allah, Jibril masukin ke surga, benar kan? Orang masuk surga itu karena apa? Rahmat Allah. Coba baca hadis. Bu, baca hadis. Ada Jabrail, ini tahu Jabrail? Ya, ada Jabrail kasih minum anjing masuk surga. Itu kan gak masuk matematikanya. Ada Jabrail kasih minum anjing masuk surga. Tapi saya punya santri juga, separuh pintar banyak bodohnya. Ya. Saya ngaji masih minum nih. Habis itu gak datang lagi ke pengajian. Saya tanya, itu kok gak pernah ngaji lagi? Ya udah finish pak, udah di tangan surga itu. Kok bisa? Ya bapak kan yang bilang ada pelacur kasih minum anjing masuk surga. Lah kemarin kan dia masih minum bapak, dia bukan pelacur, bapak bukan anjing gitu loh. Kalau pelacur kasih minum anjing bisa masuk ke dalam surga. Apalagi itu ngasih saya minum pengajian, mestinya masuk surga. Ini bukan Jabrail, saya bukan anjing. Kalau Jabrail tambah anjing sama dengan surga, mestinya ibu-ibu pengajian tambah kiai, tinggi banget surga. Tapi matematika agama kan kayak gitu. Ada orang yang ini supaya kita jelas ya, supaya orang itu paham. Oh, bangunan beragama itu gimana? Ya kita baca dalam hadis kok. Ada orang bunuh orang nggak tanggung-tanggung tuh 99 dibunuh. Tahu-tahu ada hati ya Allah kebangtang 99 kepengen masuk surga saya. Nanya sama kiai, saya bisa nggak masuk surga? Emang lu kenapa? Gua habis bunuh kiai orang 99. Kiainya orang Betawi yang pas barang. Kata kiainya mau kayak gitu, kan? Gua aja nggak pernah bunuh nyamuk, aku gua nggak masuk surga. Kedolang kan gitu kan? Orang ini kesel, udah sama-sama ke neraka tanggung 99, gua bunuh aja. Hadis Bukhari-nya kan begitu. Fakam malabihilmi anta, dia bunuh tuh kiai sempurna 100. 3 bulan tobat lagi dia orang. Datengin kiai satu, kiai, saya ini habis bunuh orang 100. Untuk kiai yang ini ikut WhatsApp grup kiai bintang. Jadi sudah tahu nih, ada kiai yang ditanya 99 nggak jawab, dibunuh sekalian. Orang ini nanya sama kiai itu, kiai, gue bisa tobat nggak? Kata kiai, ini rumahnya orang. Kalau gue bilang kagak, jadi 101. Udahlah, gue bilang aja iya, bisa. Tapi kan ngeri juga punya murid kayak begini ya. Lu jangan ngaji di An-Nasr, pindah kemana guru? Ke Masjid Agung Jawa Tengah. Ya? Oh begitu guru. Kalau saya ngajinya di Masjid Agung Jawa Tengah, bisa masuk surga? Bisa. Hijrah dia kan. Masuk di pintu tol Pondok Aren, mati di situ tuh. Malaikat tuh yang turun 2. Malaikat azab turun duluan. Ini orang mau gua mutilasi di neraka. Kenapa? Memang berhak masuk neraka. Tapi dia kaget, ada malaikat rahmat di situ. Kata malaikat azab, "Gua ngapain di sini? Gua mau ngambil ini jatah gua, Om," katanya. Ya, ini jatah gua ini ke neraka ini. Kata malaikat rahmat, gua nggak tahu nih komandan Jibril WhatsApp gua barusan. Gua bawa ke orang yang mati depan tol Pondok Aren, kemana itu? Ke surga. Bayangin. Allah itu mengajarkan hukum acara, bukan cuma hukuman paling saja di kopi Joni. Iya kan? Ini juga diajarkan hukum acara. Maka 2 malaikat itu bukan Allah nggak tahu, supaya indah buat kita, supaya belajar, supaya ibrah. Apa kata malaikat? Yuk,
kita bawa ke MK. Soalnya kalau ke pengadilan yang lain takut banding kasasi lama kan. Kalau sudah MK keputusannya nggak bisa digugat. Ayo MK Allah. Kata Allah gampang, lu ukur aja. Dari Masjid An-Nasr ke gerbang tol Pondok Aren, dengan dari Pondok Aren ke Masjid Agung Jawa Tengah, deketan kemana? Kata malaikat, kagak usah diukur, ya Allah, kucing juga tahu. Dari Pondok Aren masih lebih dekat ke sini daripada ke Jawa Tengah. Kata Allah, orang itu kalau mutusin hukum jangan katanya, jangan beropini, buktikan. Ngukur malaikat. Sebelum sampai dua malaikat ini, Jibril dibisikin sama Allah, lu geser-geser tanahnya. Kata Jibril, siap, geser yang dia. Dari Masjid An-Nasr ke gerbang tol Pondok Aren digeser jadi 1000 km. Untung aja waktu itu ibu nggak pergi ke Jawa Tengah. Kalau pas itu kejadian ibu berangkat ke Jawa Tengah, kagak nyampe. Kok jauh amat ya? Perasaan dulu 10 menit, sekarang 10 jam kagak nyampe. Kenapa? Digeser sama Jibril. Yang dari sana dideketin. Tapi Allah pesen, habis itu beresin lagi ya. Kalau enggak sertifikat sengketa semua orang nanti. Kenapa? Patok tanahnya berubah. Maka terjadi apa yang terjadi? Diukur malaikatnya kaget. Dia datang kepada Rabbis samawati wal ardi sadaqta ya Allah. Ternyata orang ini sudah lebih dekat ke tempat di mana mau. Dia berubah. Fadakhalal jannah. Kata guru saya dulu, ini orang masuk surga lam yasjud lillahi sajdatan, bahkan belum pernah sujud sekalipun, belum pernah ngaji kayak ibu-ibu, belum pernah ikut maulid, masuk ke dalam surga. Itu namanya rahmat. Maka orang yang meninggal itu kita semakan sepanjang masa almarhum supaya dia dapat rahmat dari Allah. Kenapa Nabi enggak beda? Ayo, nih ada doa yang saya bilang dalam hadis. Itu doanya. Kalau Bapak baca, itu pahala yang Bapak dapatkan besar. Ada orang jenazah nih di depan saya. Kan saya doakan, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi dan seterusnya. Di antara yang paling afdol, itu saya ngomong gini. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian fatajawaz an sayyi'ah. Ya Allah, saya pengen dapat rahmat dari orang ini. Maka ingkana musinan, kalau orang ini orang baik, fazid fi ihsanihi, tambahkan kebaikannya biar pantas masuk surga. Karena kan sholat tadi nggak cukup untuk masuk surga. Wa ingkana musian, kalau orang ini orang jahat, suka nipu orang, sholatnya bolong-bolong nggak bener, fatajawaz, ampuni dosa. Doa itu saya baca depan Nabi, saya dapat pahala. Kalau ini jenazahnya Nabi, kalau depan jenazah Nabi, saya baca doa itu kafir. Ini ekstrim nih, pelajarannya agak-agak ekstrim nih. Kalau saya baca depan orang, Allahumma in kana musian fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz an sayyi'atihi, saya dapat pahala. Tapi kalau saya baca di depan jenazah Rasulullah, maka saya kafir. Ya, kenapa kafir? Karena saya meragukan kebaikan Nabi. Masa saya ngomong depan jenazah Nabi, Allahumma ya Allah, kalau Nabi ini orang baik, tambahin kebaikannya. Kalau Nabi ini gak baik, ampuni dosanya. Kafir. Karena bapak dan ibu tidak meyakini Rasulullah sebagai al-insanul kamil. Itu namanya bangunan keagamaan. Jadi tidak semua yang tidak sama Nabi itu berarti tidak boleh. Karena boleh jadi kondisi dan konteksnya berbeda. Ini satu, ya ngajinya agak cepat-cepat. Yang kedua, saya bilang tadi, kita itu disuruh niru Nabi, bukan niru zaman Nabi. Niru Nabi, bukan niru zaman Nabi. Enggak boleh ada orang tanya, ini zaman Nabi ada apa enggak? Zaman Nabi itu tidak menunjukkan apa-apa, cuma menunjukkan kebaikan iya, tapi tidak punya implikasi hukum. Karena itu cuma zaman Nabi. Jangankan ini, pekerjaan Nabi saja. Nabi melakukan ini, Nabi tidak melakukan ini. Itu kalau bicara ilmu keislaman, itu layak dulu ala syait. Apa kalau Nabi nggak mengerjakan itu pasti haram? Belum tentu. Apa kalau Nabi mengerjakan kita wajib ikut? Kalau begitu logikanya senang saya. Nabi meninggal, istrinya berapa? 9. Kalau terus dapatkan untuk fi Rasulillah itu suatu hasanah. Saya yakin nih suami-suami akhir zaman kayak gini nih, itu uswah yang paling dikerjakan duluan.
Allah, Nabi bininya 9, itu berarti sunnah Nabi. Kalau gitu saya juga 9. Tidak begitu beragama. Zaman Nabi itu tidak menunjukkan sesuatu. Coba, kalau saya harus ikut zaman Nabi, kalau saya harus ikut zaman Nabi, maka besok tolong orang Bintaro kalau umroh naik unta. Nabi umroh haji itu naik unta itu sebagai untanya apa kendaraannya? Ayo, seandainya pada masa Nabi itu sudah ada BMW di Bestindo itu, ya. Terus Nabi ngomong sama Sayyidina Abu Bakar, "Abu Bakar, gua pengen haji ke Mekah." Kira-kira Sayyidina Abu Bakar itu bawa unta apa bawa BMW seri 7? Pasti bawa BMW seri 7. Kenapa? Ini yang terbaik untuk Nabi. Kenapa bawa unta? Karena waktu itu yang paling hebat. Jadi tidak harus saya sama dengan Nabi. Ada yang lebih ekstrim lagi. Tapi videonya saya mohon jangan dipotong-potong ya. Kalau diviralkan nanti rusak saja. Ya. Ini pertanyaannya rada-rada ekstrim, tapi untuk menyadarkan kita bagaimana sebetulnya pola pikir beragama kita. Nih, Bu, ibu nih semalam misalnya makan jengkol 2 piring. Ya, makan jengkol 2 piring. Makan pete sepiring. Terus makan durian. Nih, habis makan itu, ibu langsung tidur. Tidurnya diikat kayak mayat gitu, mintek supaya mulutnya nggak kebuka. Makan jengkol 2 piring, makan pete sepiring, makan durian, mulutnya mingkem dari jam 10 sampai subuh jam 4. 6 jam mingkem tuh. Begitu jam 4 pagi mulutnya dibuka tuh, kucing lewat pingsan. Kucing lewat pingsan. Pertanyaan sederhana, tapi jangan dipahami saya sedang melecehkan bagian dari agama. Ketika mulut ibu baunya kayak begitu, ini ada 2 orang tuh, ibu sama temannya, ya, ini berdua sama-sama makan jengkol, sama-sama makan tempe, ya, yang satu namanya A, yang satu namanya B. Yang A ngambil siwakan, berangkat musim. Siwak itu pasti sama dengan Nabi, karena Nabi itu bersiwak. Siwaknya belinya di Mekah lagi. Temannya ibu yang B ini nggak ngambil siwak, ngambil sikat gigi Oral-B yang dulunya kanan kiri itu Bu, yang di Alfa harganya 125.000. Kalau ibu kan hafal formula itu 12.004 tuh warnanya, ya. Itu sekali dipakai bulunya runtuh. Ibu nih subuh-subuh ngambil sikat gigi Oral-B. Itu buatan orang kafir tuh, ya. Ini bukan endorse ya, Saya ambil lagi odol pasta gigi yang mahal, Sensodyne Bu. Ya, Sensodyne ini saya taruh Sensodyne itu di Oral-B. Ini dua-duanya bikinan orang kafir. Saya gosok gigi yang bersih banget. Selesai itu saya ambil Pepsodent cair. Selesai. Pertanyaannya, mana di antara 2 orang ini yang ikut sunnah Nabi? Jarang-jarang kan ngaji ekstrim kayak begini, ya. Mana di antara 2 orang ini? Dulu guru saya tanya itu di kelas. Man minal ithnain ya bani. Anakku, mana di antara 2 orang ini yang asal sunnah, yang sejatinya sedang mengikuti sunnah Nabi? Nih, lihat nih. Belum pernah kan ditanya kayak gini Bu? Ya, belum pernah. Nanti saya tanya Bu, lebih afdal mana? Kamar yang di dalamnya ada makam Nabi apa Ka'bah? Belum pernah kan ditanya begitu? Ibu tahu Ka'bah itu afdal. Iya, dibandingkan Masjid An-Nasr. Tapi ini pertanyaan ekstrim Pak. Saya sengaja ini supaya kita itu lega beragama. Pertanyaan sebelum itu, yang jadi ibadah itu siwakannya apa bersih dan wanginya mulut? Hah? Yang jadi ibadah, tujuan ibadahnya, yang dicatat sebagai ibadahnya, itu siwakannya apa
mulut yang bersih supaya nggak nyakitin orang di sampingnya waktu sholat? Coba bayangin tuh, ada orang tuh makan pete kayak tadi tuh, ya, terus cuman silakan doang, azan. Mana suaranya kencang, muncrat-muncrat. Itu imamnya ngeri tuh, Bang. Bisa-bisa salah baca surah itu imamnya. Kenapa? Keracunan. Bener nggak? Ayo, saya mau tanya. Seandainya waktu itu sudah ada apotek, sudah ada Alfa, sudah ada Indomaret, Rasulullah bilang sama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu kan sahabat Nabi yang berkhidmat kepada guru nih, pada Rasulullah. Jadi pegang sendalnya Nabi, pegang alat mandinya Nabi, itu sejarah kok sirah nabawiyah. Ibnu Mas'ud, saya mau gosok gigi, ya, di depan rumah Nabi sudah ada bintaro. Kira-kira Ibnu Mas'ud bawa sikat gigi atau bawa siwak? Kira-kira pasti bawa sikat gigi. Siwak itu fi haqqi dzatihi, bukan ibadah. Siwak itu wasilah. Bu, Ummul Mukminin Aisyah waktu sholat pakai mukena kayak ibu? Hah? Nabi waktu ngajar pakai jas sarungan kayak saya? Enggak kan? Tapi ibu ketika saya pakai peci, pakai jas kayak gini, pantas nggak jadi ustaz? Pantas nggak? Ini ibu bilang bajunya siapa? Bajunya ustaz kan? Karena modelnya gini. Kalau saya buka peci, ya saya bawa ke salon, rambut saya sasak tinggi gitu. Kemudian saya pakai dasi, ya, pakai dasi, jasnya sama, kemejanya sama. Ibu bilang, ibu bilang, ini jawab kan? Jelas kan bu? Padahal jasnya sama, kemejanya sama, tapi model. Pertanyaan, Allah di Quran cuma ngomong begini, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Itu tafsirnya. Idza ma'arata an tadhhaba ila masjid. Kalau kamu mau ke masjid, masjid itu bisa dua. Ada masjid secara bahasa, ada masjid secara syariat. Kalau masjid secara bahasa, artinya setiap mau sujud pakai baju yang bagus. Kalau ke masjid syar'i, setiap mau ke an-nasr pakai baju yang paling bagus. Bajunya diatur nggak sama agama? Hah? Ada baju, oh kalau begini baju takwa, oh kalau begini baju maksiat. Enggak. Ayo, saya dulu kalau ke Eropa itu sering dosa. Sering dosa kalau ke Eropa. Pernah terawih malam itu satu malam 3 juz. Bayangin di Masjidil Haram itu cuma 1 juz. Ini terawihnya 3 juz. Kalau dipraktekkan di Masjid An-Nasr, insya Allah keluar terawih imamnya dibunuh orang. Kenapa? Banyak gitu. Satu ketiga. Imamnya itu sakit. Imamnya orang Mesir sakit, asistennya orang Jazair sama-sama sakit. Ya tidak bisa mazhab dorong-dorongnya. Kalau di Indonesia bisa, alhamdulillah, ya mantap aja. Rakaat kedua, terus siap. Ini semua ngiring-ngiringkan gitu Pak. Mbak, udah sampai mana? Ini toha kok nggak lancar. Buat sama lagi. Tahu maju orang di Manchester. Pakai celana jeans di musim dingin, pakai jaket kulit gitu loh, nggak pakai peci, rambutnya tuh berminyak gitu rapi, jadi hitam. Apa orang Inggris protes? Enggak, karena buat orang Inggris baju kayak gitu tuh baju yang sopan. Ayo, apa terus ibu tarik baju itu? Oh nggak bisa, harus ganti kayak ketua masjid. Ini bajunya anak. Oh harus ganti kayak Fakis. Itu Islam Nusantara. Misalnya, itu kan kurang ilmu semua. Itu kan sama-sama salah. Nah, saya punya teman loh di Rusia. Di Rusia itu, pinternya luar biasa. Usul bikin muridnya saya di Jum'ah itu pinter banget. Itu nggak mau pakai jubah kayak gitu. Kenapa? Lo nggak pakai jubah? Enggak. Itu kan daster ibu saya. Ya, Pak. Apa terus bapak mau demo sama ibu? Wah ini penistaan jubah. Ya enggak juga. Memang jubah kayak gini ada di Quran. Memang juga kayak gini ada dalam hadis. Enggak ada. Ibu pakai baju apapun, itu yang namanya kembali kepada kebiasaan manusia. Kalau ibu pakai baju kayak begini, dianggap itu baju yang sopan dan pantas, maka ibu pakai kayak begini, itu namanya
sedang taat kepada perintah Allah, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Saya yang dari kecil di pesantren itu pahamnya sarung. Wah dulu bang, kalau di pesantren nggak sarungan, sholatnya nggak sah. Padahal kan dia ada urusan. Dulu kalau di pesantren, Dokter Mustafir ini coba, berani kamu dulu di pesantren nggak pakai sarung? Oh batal keislamannya. Kenapa? Apa itu salah? Enggak. Karena buat masyarakat pesantren, sarung itu adalah pakaian yang paling pantas untuk dipakai ngaji dan dipakai sholat. Tapi saya kan nggak pernah memaksakan bapak pakai sarung. Tapi bapak juga jangan menghina orang yang sarungan. Gitu loh. Kenapa? Saya sedang memantaskan diri. Guru-guru saya dulu semuanya kalau ngajar ya begini bajunya. Maka saya niru, selesai. Jangan ribut. Kenapa? Tujuannya khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Jas, kemeja, sarung, peci hitam, peci putih itu cuma sarana dan prasarana. Jadi, ibu pakai gosok gigi tadi pagi, pakai sikat gigi, pakai odol, pakai konsolen terakhir, itu sesuai dengan Nabi ya? Sesuai dengan Nabi. Kalau enggak, kita nggak dapat pahala semua nih. Ayo, jujur ya, ibu-ibu siapa yang siwakan tadi subuh? Ayo, yang bohongin saya doain suaminya kawin lagi. Ayo. Ayo. Loh, saya juga pernah. Saya dulu di Saudi, di Madinah, itu pernah tidur di rumah guru saya. Kata guru saya gini, Muhammad, kamu jangan tidur di sana ya, tidur di rumah saya. Ya udah, datang saya ke rumah, dikasih kamar. Ini hatam betul dengan pikiran Ibnu Taimiyah ini, ya, dengan asma wa sifat itu, hatam itu dengan guru bid'atin dolalah, hatam itu. Saya masuk ke rumahnya, dikasih kamar sama guru saya, orang asli Madinah. Begitu masuk kamar, saya kaget. Dikasih anduk, ya, kayak kita ke hotel kan ada anduknya. Dikasih sabun. Habis dikasih sabun, saya dikasih odol sama sikat gigi. Saya godain guru saya. Syekh, Afwan, ada apa? Ada siwak? Gak ada di proses siwak. Ya saya mau siwak. Kamu mau rewel amat? Itu ada sikat gigi itu. Kalau Allah akan asyqa ala ummati la'amartuhum bis-siwaki inda kulli masjid. Itu kepala saya ditepok sama guru saya. Kamu kurang ngaji, kamu kurang ilmu. Hadza min dzakar. Ini sama dengan itu, sama-sama sarana, tujuannya membersihkan gigi. Kenapa Nabi pakai siwak? Karena waktu itu belum ada Pepsodent. Sederhana. Paham bu? Ada yang berani membantah teori ini, ya? Kalau ada yang mau membantah silakan, ya. Tapi saya minta lah, jangan pakai sabun juga, ya. Rasulullah pakai lip balm, enggak, ya. Rasulullah pernah pakai itu, gitu. Tapi itu namanya wasiat, paham? Jadi agama itu ada yang namanya ghairah, tujuan, ada yang namanya maqasid, kesana kita melangkah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Di bawah itu ada yang namanya wasilah. Ayo lihat. Nih, pokoknya ngajinya ini doang nih, ya. Bu, saya itu pernah haji istimewa. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah, saya itu masih di Madinah. Orang sudah di Arafah. Saya diajak sama Menteri Saudi ke Madinah. Saya ikut. Subuh-subuh kata dia, yuk kita naik kereta cepat ke Arafah. Lewat mana kata saya? Lewat Makkah. Oh, berarti lewat Masjidil Haram? Iya. Boleh nggak Pak Menteri? Saya bilang. Saya mau ke Masjidil Haram tanggal 9. Saya belum pernah 9 Dzulhijjah dari Masjidil Haram itu belum pernah. Karena 9 Dzulhijjah semua orang pasti lagi wukuf. Ya, tapi kan secara fikih wukuf itu yang penting habis zuhur. Saya jam 8 di Makkah. Saya masuk ke Masjidil Haram. Ka'bah dicuci. Ka'bah dicuci. Nyucinya tuh gak murah. Saya waktu itu kan ada orang Indonesia yang dorong-dorong itu. Saya panggil, Mas dari Indonesia. Iya Pak. Bapak haji kok ada di sini? Oh saya haji lain kata saya, ya kan? Tenang kata saya. Pokoknya saya nanti hajinya sah kata saya. Saya tanya, ini dicuci pakai emas? Masya Allah Pak. Ini air kembang Pak.
Kalau baju bapak saya rendam di sini, seminggu nggak hilang baunya. Terus dibakarin kayu gaharu. Itu di Indonesia kayu gaharu itu sekilonya bisa $3.000. Bagaimana di Saudi berapa ribu dolar itu harganya, dan berapa kilo yang dipakai untuk bakar. Saya waktu itu punya teman anak Kuwait, rada-rada kalau sekarang itu salafi, ya di rombongan itu. Saya tanya sama teman Kuwait itu, yakin, tunjukkan kepada saya hadis yang menyuruh Ka'bah dicuci. Tunjukkan kepada saya yang Quran, hadis, jangan hadis sahih. Asal ada hadis, mau doif asal ada redaksi yang nyuruh Ka'bah dikasih baju, saya terima. Dia rada mikir tapi ketawa, karena dia tahu saya ini orang nakal. Ya Muhammad, kita sekarang haji, jangan berdebat fikih kan? Kenapa? Ayo ibu cari hadis, ayat Quran dan hadis yang menyuruh Ka'bah dicuci, yang menyuruh Ka'bah dipakein baju. Ibu cari sampai Monas bisa lari, nggak ketemu. Nggak ketemu. Tapi pertanyaannya, ada nggak orang yang bilang nyuci Ka'bah itu bid'ah? Nggak ada. Kenapa? Karena nyuci Ka'bah, ngasih baju Ka'bah itu adalah ekspresi. Ibu tahu ekspresi enggak? Apa ekspresi itu? Gambaran dari pengagungan kita kepada Ka'bah. Ibu dalam hidup kan suka kan melakukan ekspresi. Dulu kalau suaminya dulu sudah ya, yang laki cinta sama ibu, pasti ngirim bunga. Bunga apa? Bunga mawar. Benar ya. Kalau saya dulu sama istri saya, itu saya kirim bunga mawar, itu istri saya sebelum jadi istri saya, itu paham. Oh, Faiz naksir saya. Kenapa? Karena bunga mawar itu ekspresi cinta. Saya yang deg-degan. Apakah cinta saya bertepuk sebelah kanan, apa sebelah kaki, atau juga? Tunggu. Kalau istri saya dulu balas ngirim bunga juga, tapi bunga kamboja yang di kuburan itu. Apa yang saya pahami? Berarti ini cewek jijik sama gua, apa nih gua? Kepengen gua cepet-cepet mati. Kenapa? Dikirimin bunga. Berarti mengirim itu kan ekspresi. Dia sedang berbicara. Saya cinta sama kamu. Karena saya cinta sama kamu, saya kirim bunga mawar. Itu sama kan dengan syariat mahar. Mahar itu dalam fikih disebut as-sidaq. Kenapa al-mahru itu disebut as-sidaq? Lisidki, untuk menunjukkan sidqi badrihi, keseriusan orang yang menyerahkan mas kawin. Saya serius mau sama kamu, nafkahmu saya yang tanggung. Itu namanya simbol. Jadi sama simbol itu ibu nggak usah rewel. Ada orang nikahan tuh rewel pak ketua masjid. Setengah aja meja berapa ya? Kalau diterus-terusin sampai kasar ya nggak selesai. Tahu orang Betawi itu? Ya tahu orang Betawi. Saya bukan orang Betawi, tapi nikah dulu karena istri saya orang Betawi. Betawi banget. Jadi lu pesen sama tua, lu nanti cari palang pintu ya. Tahu palang pintu? Apa palang pintu? Suruh berantem. Dan jagoan istri itu harus kalah. Karena kalau nggak kalah nggak jadi nikah kita. Dia kan nggak boleh itu. Jadi pesan lo kasih lihat ya. Nanti kata jagoan saya, tapi ntar lo 5 jurus jatuh lo. Kenapa? Kelamaan kita berdiri, bayangannya sama kalau ini. Iya. Pak, ada orang bilang ini apa-apaan Pak? Ini tidak sesuai dengan Islam. Loh, itu simbol. Jagoan yang laki yang menang. Itu simbol. Mulai hari ini saya punya kewajiban melindungi istri saya. Bukankah itu bagian dari wa'ashiruhunna bil ma'ruf? Itu simbol. Simbol. Jadi itu ekspresi, paham ya? Itu dalam agama nggak ada yang salah. Saya pernah ke Jogja. Anak saya itu suka sejarah. Jadi sejarah apa aja? Mulai Fir'aun kayak Majapahit, Islam semuanya. Terakhir ke Jogja. Begitu ke Jogja, saya biasa kalau ke Majapahit atau ke Mesir itu selalu pakai guide, karena saya nggak tahu sejarahnya ini apa.
Begitu masuk masjid keraton, kata anak saya, "Dik, nggak nyewa gaya?" "Nggak usah," kata saya. "Masjid bapakmu itu tempatnya di masjid tiap hari. Masa saya nggak tahu masjid ini apa?" Masuk. Begitu masuk di masjid Jogja itu, saya sholat di satu bagian. Ornamennya itu ada gambar salak. Anak saya itu kan generasi iPhone sama Samsung. Dia samina wa pikir-pikir. Daya kritisnya itu kenceng gitu. Selesai sholat nanya sama saya, Bi, aneh amat masjid. Apanya yang aneh amat masjid? Itu ada gambar buah salak. Kan nggak benar nih. Lah harusnya apa? Kurma. Anak saya itu yang masih memahami buah itu ada agamanya. Saya bilang, kenapa kurma? Kurma kan buahnya Islam, Pak. Kalau salah orang Bogor, Pak. Kemudian itu saya nah kalau begitu kasihan burung gereja. Kapan dapat hidayah? Kalau nggak mau masjid kan begitu. Nah, dari situ saya tak mikir juga benar juga anak saya. Kok gambarnya salah? Kok bukan kurma atau anggur? Ya saya nggak bisa jawab kan. Ada orang Jogja di situ. Saya tanya, Mas, boleh nanya Mas? Monggo. Wonten nopo begini, ini kenapa kok salah? Itu orangnya jawab, ini ada hadisnya Pak. Kena mental saya. Itu kena mental saya. Kenapa? Saya ngaji hadis selama ini, tidak ada. Man akala salak dahulu tidak ada. Tidak ada. Saya kena mental. Saya Masya Allah, goblok betul saya. Kok pakai nanya? Tidak tahu kalau salak itu ada hadisnya. Rasanya biar dokter hadis juga nggak tahu kalau saya ada hadisnya. Saya bingung kan? Mas, ini beneran ya? Ini ada hadisnya. Yakin betul dan ini bohong. Saya makin penasaran. Di sohih apa? Kata saya. Dia kan jangan-jangan sohih IPB. Kan kenapa? Dia kata salah. Dia ngomong. Bapak tahu nggak? Tempat yang Bapak duduk itu dulu zaman Kesultanan Mataram. Itu tempatnya majelis taklim. Saya bilang, apa kaitannya dengan salak, kata saya. Saya mau nanya kenapa salak bukan majelis taklim. Saya sabar, Pak. Jadi itu tenang dulu, Pak. Saya jelasin. Di tempat itu dulu itu tempat Sultan bilang, Imam Masjid bilang, kalau bikin pengajian itu di sana karena tidak ada sekolah tuh. Jadi ini kelas nahwu, kelas fikih. Di sini dikasihlah salak. Kata saya, iya paham. Saya kenapa salah? Gak ada hadisnya Pak. Hadis apa? Supaya orang semangat cari ilmu. Apa hadisnya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Benar juga ya. Berarti orang Jawa itu filosofinya bijaksana. Kalau orang baru masuk Islam zaman itu suruh ngapalin man salaka tariqan ya kepanjangan. Tapi begitu dia ingat man salaka, salak. Oh ingat, cari ilmu dulu kita ngaji. Soalnya kan orang lihat salak ingat pengajian. Kalau itu lihat salak ingat harganya. Misalnya condet kan itu saudara. Berarti nama salak di masjid hukumnya boleh. Kenapa? Sesuai dengan ajaran Islam. Saya digituin jadi penasaran. Keluar masjid, kalau ibu tidak kerja di Jogja, depan masjid itu pohon sawo. Saya kan udah kalah mental, ya. Saya nggak berani marah-marah. Mas. Kalau itu sawo kenapa Mas? Kok nggak pohon apa gitu? Kok sawo? Oh Bapak, orang itu kalau mau masuk masjid berjamaah kan disuruh softnya rapi. Imamnya ngomong istawu, sawu, sufufakum. Nah, supaya ingat dikasih pohon sawo. Begitu lihat pohon sawo, ingat istawu. Ya. Tuh. Jadi orang itu untuk apa? Protes Islam Nusantara. Lah itu sebetulnya mengejawantahkan agama dengan nilai pesan budaya sehingga agama dengan budaya itu berjalan seimbang. Ada budaya pohon sawo, begitu melihat pohon sawo, oh iya sawo lurus. Begitu masuk masjid, imamnya tidak pakai istawu sudah lurus. Kenapa? Wah dia melihat pohon sawo 100 bukan masjid. Iya. Ada orang terus bilang, nanam pohon sawo depan masjid bid'ah, masuk neraka. Oh, cari Tuhan lain Pak. Cari Tuhan lain kalau beragama seperti itu. Oh iya, ini belum dalil yang berat-berat, baru pakai logika. Maka orang mengadakan maulid itu tidak lebih dan tidak kurang dari itu.
Kenapa saya tawafin Ka'bah? Ka'bah itu kan makhluk. Hajar Aswad itu batu, tapi saya cium. Ini ada orang beragama itu rewel. Cium tangan haram, hormat bendera haram. Lah ini orang nggak ngerti agama. Lah kalau semuanya yang mengandung kata ta'zim kepada makhluk haram, haram sujud sama Ka'bah. Haram cium Hajar Aswad. Hajar Aswad itu apa? Batu hitam, tapi dicium. Maka ibu-ibu yang agak hitam itu jangan rendah diri. Ibu-ibu tua kulitnya agak hitam, lu hitam, gua hitam Hajar Aswad, dikangenin orang sedunia daripada lu putih kafan, kan begitu. Sederhana. Batu, ibu cium enggak? Saya mau tanya, ibadahnya itu nyium? Enggak ada orang bilang ibadahnya itu nyium, enggak ada. Nyium itu penghormatan atas perintah Allah. Ibadahnya taat sama Allah. Karena Allah suruh nyium Hajar Aswad, saya cium. Coba Hajar Aswadnya pindah ke Jakarta, ya? Di Jakarta nih, bukan dari kita nggak tahu. Udah nggak usah lu cium Hajar Aswad, lu cium ATM Mandiri aja. Ibu cium nggak ATM Mandiri? Cium. Kenapa cium? Itu ibadah taat kepada Allah. Saya cium tangan orang tua itu karena agama nyuruh kita hormat sama orang tua. Bentuk penghormatannya cium tangan. Ayo. Saya kemarin di Saudi itu sering ngerjain orang. Kalau habis baca Quran, itu saya cium orang. Seneng. Hatam Quran, alhamdulillah, saya cium. Ada orang Arab narik kepala saya. Haram itu, masya Allah. Premannya keluar semua itu. Nggak jadi dia nanti. Sodakta, bener. Kenapa haram? Nabi tidak pernah cium mushaf. Bener. Memang Nabi tidak pernah cium mushaf. Karena di zaman Nabi tidak ada mushaf. Ibu tahu kan sejarah Quran? Quran itu bid'ah semua. Baca di Sahih Bukhari. Periwayatan bagaimana Sayyidina Abu Bakar nanti melakukan kodifikasi Quran yang dalam bahasa agamanya jam'ul Quran wa tadwin. Quran itu zaman Nabi sederhana. Kalau Nabi ngajar, itu sahabat Nabi itu jadi 3 kelompok. Yang paling kanan ini penulis wahyu, penulis resmi, mensesnek. Ya, dia nulis Quran atas perintah Nabi. Yang di depan nulis Quran nih, tapi bukan perintah Nabi, kemauannya sendiri. Yang di sebelah kiri nggak nulis, ngapain? Ngafal. Yang ini nulisnya tergantung ekonominya. Yang kaya suka makan soto, suka makan sate, kan berarti suka potong sapi. Kulitnya dijadikan kertas, tulangnya dijadikan kertas. Yang miskin ngambil batu, yang miskin ngambil pelepah kurma. Bayangin Bu, ya surah Al-Baqarah ini 10 lembar kulit binatang, 10 lembar batu, 10 lembarnya misalnya tulang, 10 lembarnya pelepah kurma. Datang ke Senepi di sini, tahu Senepi? Bang, tolong jilid. Kata tukang fotokopi, tanggung lu bunuh aja gua sekalian. Iya, itu Quran zaman Nabi. Kenapa? Karena tidak ada kebutuhan untuk orang melihat mushaf. Semuanya hafal Quran. Iya. Apa yang terjadi? Zaman Sayyidina Abu Bakar begitu. Begitu mau masuk bagian akhir zaman Sayyidina Abu Bakar, ada perang melawan Musailamatul Kadzdzab. Banyak penghafal Quran yang mati. Maka Sayyidina Umar itu ngomong sama khalifah, "Ya khalifah Rasulullah, adrikil Quran." Pikirin nasibnya Quran. Kata Abu Bakar, "Apa yang ingin kamu katakan, Umar?" Abu Bakar, kalau mulai sekarang kita tidak kumpulkan Quran satu lengkap, nanti jangan-jangan ada satu sahifah, ada satu lembar yang tercecer tanpa kita pernah tahu, orangnya mati, Qurannya ikut mati. Kata Abu Bakar, mau apa? Dia nulis Quran. Kita tulis dalam satu alat tulis yang sama di atas kulit binatang, kemudian kita simpan sebagai dokumentasi Quran. Apa kata Abu Bakar? Enggak mau. Kenapa enggak mau Abu Bakar? Karena itu enggak dikerjakan Nabi. Baca hadisnya ini. Apa kata Umar? Betul Abu Bakar,
itu tidak dikerjakan Nabi, walakinnahu khair. Tapi itu bagus. Coba berhari-hari, lama-lama Abu Bakar itu ikut pendapat Umar, sodaqta, bener, ini baik. Tidak semua yang baik itu dikerjakan oleh Rasulullah. Kenapa? Boleh jadi di zaman Nabi nggak ada kebutuhan. Ayo, kenapa di zaman Nabi itu pabrik obat nggak banyak? Baca di Sahih Bukhari. Ini orang yang nggak percaya sama tabarruk, nah itu ngajinya kurang malam. Ya. Di Sahih Bukhari itu jelas. Kata Urwah bin Mas'ud, orang di Madinah ini, kalau Nabi ngajar, itu rebutan deket-deketan. Kenapa? Nabi itu kalau ngajar semangat. Saking semangatnya, dari mulutnya itu suka keluar ludah. Itu apa namanya? Bahasa Bintaronya. Kalau tidur keluar ludah, namanya ngiler. Nabi tidak pernah ngiler. Tapi kalau ngomong, suka keluar ludah. Bahasa Bintaronya apa? Muncrat. Nah, bener. Bener itu. Nabi kalau ngomong muncrat. Apa yang terjadi? Kalau Nabi muncrat itu di Sahih Bukhari, itu sahabat rebutan, tangannya digini depan mulut Nabi. Nadanin, nah ya, yang rumahnya suka bocor, nadanin, ya, ibu, ditadanin, ludahnya Nabi penuh, taruh di mukanya. Ludahnya Nabi penuh, dibawa yang sakit dikasih ludahnya Nabi sembuh. Itu di Sahih Bukhari. Bu, kenapa nggak datang saya? Ini puncak-puncak dari mana? Kenapa itu datang? Bu, Masya Allah, kalau kenapa muncratan ini udah nggak pakai skincare, ya, glowing semua berkenaan. Ayo, Bu, ibu nggak mau kan sama ludahnya? Tapi mau sama ludah Nabi kan? Itu namanya beragama. Ini sebetulnya bukan soal ludahnya. Ludah saya dengan ludah Nabi, ludahnya sama, asalnya yang beda. Gitu. Ludah, ya Bapak kalau baca fikih luas Pak, itu aneh. Abdullah bin Zubair itu minum kencingnya Rasulullah. Ini bukan ngajarin fikih yang sesat, supaya kita tahu makomnya Rasulullah. Abdullah bin Zubair itu malam-malam Nabi kencing. Jangan Bapak bayangin semua rumah ada toiletnya. Ini cerita 1500 tahun lalu. Nabi kencing. Nabi itu kencingnya dibungkus, ditaruh di kamar, manggil sahabatnya. Bagus perintah Nabi ini. Buang kencing saya ya. Ingat ya, jangan sampai kencing saya ditemuin sama binatang. Kasihan nanti bau. Lihat, Nabi judulnya kasihan. Maka Nabi pesan, ente buang kencing ini, yang supaya kencing ini jangan sampai ditemukan oleh orang, ditemukan oleh binatang, ditemukan oleh pohon. Kita kadang-kadang kebelet di pinggir tol, Masya Allah, pohon subuh-subuh belum disiram, udah kencing, mana baunya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi itu di sana. Kata sahabat, ya Rasulullah, saya yang buang. Ayo udah, kata Nabi, buang ya, awas. Itu bukan cuma kencing, darah betak. Itu makanya dalam fikih nanti ada bab namanya Fadolatil Anbiya. Bekasnya Nabi itu kayak kencing apa, itu hukumnya suci apa tidak suci? Itu fikihnya panjang, ulama hebat yang berdebat. Maka kata sahabat, saya buang Nabi ya, ingat ya, awas loh, sampai ditemuin tukang sampah, dosa loh, nyakitin tukang sampah, pagi-pagi nemu kencing. Sahabat ini bingung pas keluar. Gua buang di mana ya? Ke tempat sampah, tukang sampah. Gua buang ke sini, kucing suka itikaf. Kan bilang, kucing istiqomah banget itikafnya di sini. Bingung dia, gue buang ke sana ke kawan. Lama-lama diminum. Begitu diminum, pulang ketemu Nabi subuh-subuh. Udah buang, beres. Kenapa sampai kawan orang? Agak Nabi. Itu sudah saya buang. Jangankan orang, saya udah gak bisa lihat. Itu Nabi langsung paham. Halo Sarita, kamu minum ya? Nih, cara memahami Pak, ini memahami hadis. Waihaka, celaka. Itu bukan celaka mendoakan orang tadi. Kata Nabi, celaka kamu. Kamu jadi orang hebat nanti. Kenapa? Karena di dalam tubuhmu ada bagian dari saya yang menempel dalam tubuh. Tuh, kenapa sahabat dulu rebutan bekas darahnya Nabi?
Kalau diminum ada darahnya Nabi. Nanti masuk kuburan enak kemarin makin. Ayo apa buah? Sampai mungkrak ada darahnya Muhammad nih. Ayo. Ya, itu kan menurut akal nggak ada yang salah. Abdullah bin Zubair itu ketika dia terdesak oleh tentara Bani Umayyah di Mekah, itu wasiat sama ibunya. Siapa ibunya? Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar. Pagi-pagi ngomong, Bu, ini qatilun la muhalata. Mati saya kayaknya, ini tuhur mati. Kata Asma, kamu takut? Ingat ya, nggak ada keturunan Abu Bakar pengecut. Bukan itu. Saya wasiat dia, tidak kami itu. Kalau saya mati, nanti tolong dia. Ibu yang ngafalin saya. Kenapa? Sudahlah Bu, ibu yang ngafalin saya. Kain kafannya tolong Bu dijahit yang rapat. Betul. Kata Abdullah bin Zubair, nanti Bu, saya takut masuk neraka. Orang soleh itu tidak pede masuk surga. Kita baru tahajud 2 hari, udah ngapain surga? Ini orang, dia tahu itu tidak pede masuk surga. Maka bilang, Bu, saya ini takut masuk neraka. Kuburan itu kata Rasulullah menyeramkan. Terus mau kamu apa? Ibu yang kafani saya. Nanti kalau Munkar wa Nakir datang, saya mau bilang, lu jangan ganggu gua. Ini yang mengkafani saya, itu zatun nitopa ini. Kalau bukan karena keberanian Asma dan pengorbanan Asma, Rasulullah itu tidak makan dan tidak minum di gua. Maka iya dah. Gua sebenarnya pengen buku lo, tapi gua ingat nih, kan sama tuh. Logika hidup kan begitu. Kita kadang-kadang kesel sama anaknya, tapi hormat sama bapaknya. Gua lihat dia sih kesel, tapi gua ingat bapaknya dulu muadzin masjid, ya udah. Iya, sederhana. Jadi mau itu cuma ekspresi cinta. Jadi jangan tanya dalil mau itu apa, enggak usah. Kenapa? Orang datang mau itu karena cinta Nabi. Ya kecuali kalau ibu mikirin snacknya. Kenapa? Buat apa? Itu maulid itu kolok lalu masakin. Mana gua diajak baca maulid dari pagi. Aku doang. Mana gelas lagi gak bisa bawa. Gitu aja. Tapi kalau ibu datang sini ekspresi cinta. Cintanya yang ditanya. Ibu cinta Nabi itu hukumnya apa? Wajib. Maka menghidupkan semua sarana dan prasarana yang membangkitkan kecintaan kepada Nabi. Wajib sederhana. Ayo. Tadi baca syair. Itu ada orang kadang-kadang sebarang mohon maaf. Itu ngapain tuh orang nyanyi-nyanyi di masjid? Baca-baca syair di masjid. Di masjid itu baca Quran. Ini tolonglah Dr. Mustafir ini. Ya disiram hadis ya. Coba baca buku Maram. Hadis sahih. Nabi itu punya sahabat yang tugasnya memang buat syair. Namanya Sayyidina Hasan bin Sabit. Ini orang. Ini kalau udah jam setengah 11, hampir setengah 12, singkat aja. Hasan ini sudah buat saya. Ketika dia masuk Islam, kemudian terpukau dengan Rasulullah, itu di depan Nabi, di masjid Nabi, bukan di masjid An-Nasr. Di masjid Nabi, Hasan itu datang, baca syair. Wa ajmalu minka lam talqatu aini, wa ahsanu minka lam taibin nisa. Khuliqta mudarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Semua orang yang ngaji sirah nabawiyah, semua orang yang baca hadis pasti tahu saya. Kata Hasan, wa ajmalu minka, yang lebih ganteng dari engkau Rasulullah. Lam tarqatu aini, mata saya tidak pernah lihat. Wa ahsan minka, yang lebih bagus budi pekertinya. Lam talibin nisa, tidak pernah ada perempuan bisa melahirkan anak yang akhlaknya kayak Rasulullah. Ujian. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, Nabi, engkau diciptakan oleh Allah mubarra'an min kulli aibin, tanpa ada aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha, kayak-kayaknya waktu mau menciptakan Nabi itu kompromi dulu sama Allah. Kalau kita tidak bisa, kepengen punya anak perempuan lahir laki, kepengen ganteng nggak ganteng, kepengen mancung pesek, kepengen lurus keriting. Kalau Nabi itu dari semua aspek kayak kesenangan. Berarti Nabi ini manusia kayak dipuji pada syair. Lihat, Hasan itu sering baca syair di masjid. Apa buktinya? Sayyidina Umar marah. Marahnya itu melotot. Sayyidina Umar itu satu kali, karena Hasan tuh suka baca kayak Adiyahul Lamim tadi itu, kayak Barzanji, kayak Simtuturon. Sayyidina Umar itu melotot.
Falahadha ilayya dalam hadis ini. Umar tuh melotot. Enggak ngomong sih, melotot tuh kayak ini. Lu berhenti baca sakir, baca Quran sana, baca hadis sakir mulu, makanya dia ini. Hasan enggak takut. Berdiri. Mabika. Itu terjemahan bahasa Betawinya. Lu kenapa resek ngurus gua? Gua mau baca sakir mau ngapain? Kenapa lu marah? Umar, laqad kuntu. Pakai film lagi. Laqad kuntu ansyuku fihi wa fihi man huwa khairun. Saya ini baca syair bukan sekarang. Dari dulu saya suka baca syair fihi di Masjid Nabi. Wa fihi, waktu itu di Masjid Nabi ada man huwa khairun minka. Ada orang yang jelas lebih bagus dari engkau. Siapa? Rasulullah. Saya baca syair depan Nabi nggak ngomel. Ngapain lu ngomel? Emang lu lebih pintar dari Rasulullah? Itu dia pernah. Itu kan komentator Pak. Kayak star bentengnya sekali kan itu. Umar ini yang nggak suka. Kenapa? Benar Hasan. Nah, maka kita baca syair tadi itu tidak lebih dan tidak kurang meneruskan tradisi yang dikerjakan oleh para sahabat di depan Rasulullah. Habis itu saya ngomong mau itu sana. Apa bedanya dengan para sahabat yang kemudian bercerita kepada anak-anaknya di rumah tentang Rasulullah, tentang hukum, tentang agama. Pertanyaannya, kenapa sahabat nggak bikin maulid? Karena waktu itu sahabat ingat terus sama Nabi. Ibu kalau nggak diajak maulid, ingatnya sama sinetron. Iya kan? Ibu kalau nggak diajak maulid, mabar sama tetangga. Bener nggak? Maka yang biasa jadi tradisi sederhana dilembagakan. Minimal gara-gara maulid di sini, ibu baca sholawat. Tuh, saya bukan suruh bukan minimal. Takutnya ibu kan sibuk ke Kamrin City, ya, sibuk sinetron, sibuk upload TikTok, lupa sholawat. Gara-gara ke masjid jadi sederhana, ya. Jadi nggak takut kan maulidan tuh? Nggak takut kan? Merasa masuk surga kan pasti ibu? Iya kan? Iya. Kalau maulid itu masuk neraka, saya yang paling takut. Kenapa? Belum saya kasih maulid loh. Memangnya saya berani masuk neraka? Enggak juga. Tapi begitulah beragama. Nanti sisanya tanya sama guru tetap di sini, beliau Dr. Mustalfirin. Kullu bid'atin itu artinya apa? Ngaji itu sama guru, sama kita. Jangan ngaji sama terjemahan. Semua bid'ah sesat, semua yang sesat ke neraka. Itu terjemah, bukan ajaran agama. Kalau ajaran agama, tanya sama beliau, artinya kulun dalam bahasa Arab itu apa, sehingga pemahaman kita bisa menjadi benar. Mudah-mudahan ya, masjid ini namanya An-Nasr, selalu dalam nasrullah, selalu dalam pertolongan, dalam perlindungan Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua, menjaga keluarga kita, menjaga anak keturunan kita, menjaga orang-orang yang kita cintai, dan kita semua bersama nanti selalu dalam rahmat Allah dan bertemu dengan ridho Allah fil firdausil a'la. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi jahi man unzilat alaihil Fatihah ya farijal hammi ya kashifal ghammi ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi jahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad ya nabiyyir rahmah, inna tawajjahna bika ila rabbina fi qada'i hawaijina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana atina min
min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah mohon doa yang telah disampaikan oleh Ibu Bidan. Banyak hikmah dan pelajaran